Hai siswa kreatifku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Novi dalam pembelajaran seni budaya kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas tentang jenis atau genre tari. Yuk, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian tari dan fungsi gerak tari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kita perhatikan ada beberapa tarian yang akan Ibu tampilkan ya. Sekarang coba kita lihat. Seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak tubuhnya sebagai media utamanya. Dalam tari terdapat 3 unsur, yaitu wiraga, wirahma, dan wirasa. Nah, kalau wiraga yaitu iraga atau penampilan gerakan para penari. Sedangkan wirahma adalah irama atau gerak agar selaras untuk mencapai keharmonisan. Sedangkan wirasa adalah penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian gerak dalam tari. Menurut Aristoteles, seni tari yaitu suatu gerakan ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Sedangkan menurut Sudarsono, seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak-gerak yang indah dan ritmis. Mari kita bahas tentang fungsi pada tari ya. Di sini seni tari memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada seni tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, seni tari sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, seni tari sebagai sarana terapi. Yang keempat, seni tari sebagai sarana pendidikan. Kemudian, seni tari sebagai sarana pergaulan. Dan yang keenam, seni tari sebagai sarana pendidikan. Yang terakhir, seni tari sebagai sarana katarsis. Oke, mari kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, seni tari sebagai sarana upacara. Nah, jenis tari seperti ini banyak macamnya. Seni tari seperti ini biasanya ditunjukkan untuk mengisi sarana-sarana keagamaan atau upacara penting lainnya. Contohnya adalah tari pendet dari Bali atau tari kecak dari Bali yang biasanya bersifat keagamaan atau ada penyampaian doa-doa di dalamnya, lirik-lirik doa. Dalam tarian tersebut, para penari menggunakan seperti sesaji, biasanya digunakan untuk persembahan atau ibadah. Selain itu juga ada tari gantar dari Kalimantan. Biasanya disajikan dalam upacara adat selamatan yang ditujukan untuk Dewi Sri. Yang kedua, sarana hiburan. Jenis tarian ini biasanya bersifat hanya sebatas hiburan, lebih menghibur penonton. Contoh dari tariannya yaitu tari tayub dari Jawa Tengah, kemudian ada tari jaipongan dari Jawa Barat. Nah, itu fungsinya hanya sebatas hiburan. Kemudian yang ketiga, sarana terapi. Biasanya sarana terapi ini ditujukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau sebagai pengobatan. Nah, penyaluran tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat yaitu sarana pendidikan. Jenis tarian ini biasanya bersifat untuk mendidik anak ya. Seperti dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Nomor 5 adalah sarana pergaulan. Jenis tarian ini biasanya melibatkan beberapa orang ya. Maksud dari pergaulan itu sendiri yaitu adanya komunikasi dari sang penari kepada masyarakatnya. Misalnya di Jawa Barat atau di daerah Karawang ada yang namanya tari ketuk tilu. Nah, itu biasanya ditarikan oleh 2 orang berpasangan ya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk berkomunikasi dengan penonton yang hadir. Kemudian nomor 6 adalah sarana pertunjukan. Jenis tarian ini biasanya dipertunjukkan atau dipertontonkan di sebuah arena ya. Dan biasanya konsepnya juga lebih matang, baik dari segi gerakannya, tata pentasnya, atau lebih ke artistiknya juga lebih matang. Contohnya misalnya penyajian tari kreasi, tari merak, tapi dipertunjukkannya di sebuah gedung misalnya. Nah, itu fungsi sebagai tari pertunjukan. Dan yang terakhir, poin ketujuh yaitu seni katarsis. Nah, katarsis sendiri artinya adalah pembersihan jiwa. Seni tari ini sebagai katarsis yang mudah dilaksanakan oleh orang-orang
yang sudah mempunyai penghayatan seni yang mendalam, seperti para seniman. Nah, misalnya tarian-tarian yang diperagakan adalah tari-tari kontemporer yang memiliki penjiwaan yang sangat mendalam. Nah, itu mungkin 7 dari fungsi seni tari. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini tentang pengertian tari, unsur tari, dan fungsi tari. Nah, jika ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom komen. Mungkin Ibu tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.